Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan 4 soal ini untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester saya, yaitu pada mata kuliah analisis real. Jadi soal yang pertama yaitu tentukan bilangan rasional yang ditampilkan bentuk desimal 1,25137 tak terhingga 137 dan 37,1463 tak terhingga 653. Soal yang kedua yaitu tunjukkan limit n kuadrat kurang 1 per 2 pangkat n kuadrat tambah 3 sama dengan 1/2. Soal yang ketiga, tentukan apakah barisan n per n tambah 1 kongruen atau divergen. Soal yang keempat, misalkan x1 sama dengan 8 dan xx tambah 1 sama dengan 1/2 xn tambah 2. Untuk setiap n anggota bilangan bulat, tunjukkan bahwa xn adalah barisan monoton dan terbatas. Ya, jadi kita masuk pada pembahasan soal yang pertama bagian A, yaitu jadi untuk menyelesaikan soal ini kita perhatikan 2 angka di belakang koma. Karena di 2 angka di belakang koma itu ada 2 angka yang tidak berulang, berarti kita misalkan x itu adalah 100. Jadi kita kalikan 100 dengan 1,25317 tak terhingga 137 ini, yaitu hasilnya 125,125,137 tak terhingga 137 dan 10 pangkat 5. Kenapa 10 pangkat 5 di sini? Karena di belakang koma itu ada 5 angka, maka 10 kita pangkatkan 5, kemudian 10 pangkat 5 ini kita kalikan dengan 1,25137 tak terhingga 137. Jadi hasilnya itu 125,137 137 tak terhingga 137 dan seterusnya. Akibatnya x 10 pangkat 5x itu kita kurangkan dengan 100x. Hasilnya 125,012 atau 99,900 x sama dengan 125,012. Jadi x itu kita bawa ke dalam bentuk pecahan yang tadi hasilnya itu menjadi 125,012 per 99,900 sama dengan, jadi bentuk ini itu kita sederhanakan menjadi 31,253 per 24,975. Ya, jadi selanjutnya kita beralih ke soal bagian B. Jadi sama pada soal yang pertama, kita perhatikan angka di belakang koma. Karena angka di belakang koma itu 2 angka yang tidak berulang, yaitu 1 dan 4, maka kita misalkan y-nya itu sama dengan 100. Sama dengan 100 y sama dengan 3,746 faktor hingga 653. Dan sama pada soal yang pertama, karena ada 5 angka di belakang koma, maka kita pangkatkan 5. Jadi 10 pangkat 5 y sama dengan 3,714,653,653 tak terhingga 653. Akibatnya 10 pangkat 5y kita kurangkan dengan 100 pangkat y, 100x sama dengan 3,710,939 atau 99,900 y sama dengan 3,710,939.
Jadi Y sama dengan 3,710,939 per 99,900. Ya, lanjut pada soal yang kedua, yaitu kita diminta untuk menunjukkan limit n pangkat 2 kurang 1 per 2n kuadrat tambah 3 itu sama dengan 1/2. Jadi untuk menyelesaikan soal ini terlebih dahulu kita carikan epsilon anggota bilangan bulat, sehingga untuk setiap n lebih dari sama dengan k epsilon berlaku n kuadrat kurang 1 per 2n pangkat 2 tambah 3 kurang 1/2 kurang dari epsilon. Perhatikan bahwa n kuadrat kurang 1 per 2n kuadrat tambah 3 kurang 1/2 sama dengan 2. Jadi ini kita kalikan silang. Yang ini n pangkat 2 kita kalikan dengan ini 1 dengan 2, maka hasilnya 2n pangkat 2 dan selanjutnya dan seterusnya kita kalikan silang, sehingga hasilnya itu 2n pangkat 2 kurang 2 kurang 2n pangkat 2 kurang 3 per 4n pangkat 2 tambah 6 sama dengan min 5 per 4n kuadrat tambah 6. Ini hasilnya dari hasil dari operasi yang ini. Kemudian sama dengan 5 per 4n pangkat 2 kurang dari 5 per 4n kuadrat sama dengan 5 per 4n kuadrat kurang dari epsilon sama dengan n lebih dari akar 5 per 4 epsilon. Jadi akar ini berasal dari 4n kuadrat. Ya, jadi dari pertiraksamaan terakhir kita bisa memiliki k epsilon lebih dari akar 5 per 4 epsilon merupakan bukti aktual. Misalkan epsilon itu lebih dari 0. Pilih k epsilon anggota bilangan bulat sehingga k epsilon lebih dari akar 5 per 4 epsilon. Akibatnya untuk setiap n lebih dari k epsilon, sehingga n pangkat 2 kurang 1 per 2n kuadrat tambah 3 kurang 1/2 sama dengan 2n pangkat 2 kurang 2 kurang 2n pangkat 2 kurang 3 per 4n kuadrat tambah 6 sama dengan min 5 per 4n kuadrat tambah 6 sama dengan 5 per 4n kuadrat tambah 6 kurang dari 5 per 4n kuadrat lebih dari kurang dari atau sama dengan 5 per 4 k epsilon pangkat 2 kurang dari 5 per 4 akar 5 per 4 epsilon kuadrat sama dengan 5 per 5 per epsilon sama dengan epsilon. Jadi limit n kuadrat tambah 1 per 2n kuadrat tambah 3 itu sama dengan 1/2. Ya, selanjutnya saya akan membahas soal nomor 3, di mana pada soal nomor 3 ini kita diminta untuk menentukan apakah barisan n per n tambah 1 itu dia kongruen atau divergen. Jadi barisan n per n tambah 1 itu bisa ditulis sebagai barisan 1 per 1 tambah 1 per n, karena barisan 1 per n konvergen ke 0 dan barisan 1 konvergen ke 1. Maka barisan 1 per 1 tambah 1 per n itu konvergen ke 1 per 1 tambah 0 sama dengan 1. Jadi n itu n per n tambah 1 adalah konvergen. Jadi dia itu tidak divergen tetapi dia konvergen. Ya, jadi saya akan membahas soal yang terakhir, yaitu soal nomor 4,
Jadi sebelum kita membuktikan xn terbatas, kita dapat menggunakan konsep ekor barisan untuk menduga limitnya jika limit tersebut ada. Jadi jika limitnya ada, maka limit xn sama dengan limit xn tambah 1 sama dengan limit. Selanjutnya substitusi xn tambah 1 dengan 1/2 xn tambah 2 untuk memperoleh limit xn sama dengan limit kali 1/2 xn tambah 2 sama dengan 1/2 limit xn tambah 2. Limit sama dengan 1/2 kali limit tambah 2. Limit 1/2 kali 1 sama dengan 2. 1/2 limit sama dengan 2 kali 1/2 sama dengan limit sama dengan 4. Sekarang kita buktikan xn lebih dari sama dengan 4 untuk setiap n anggota bilangan bulat dengan induksi matematika. Jadi kita misalkan Pn sama dengan xn lebih dari sama dengan 4. Langkah pertama, untuk n sama dengan 1 diperoleh xn sama dengan 8 lebih dari sama dengan 4. Jadi P1 pernyataan pertama itu benar karena terbukti x1 sama dengan 8 lebih dari 4, lebih dari atau sama dengan 4. Langkah yang kedua, kita misalkan PK benar sehingga XK lebih dari sama dengan 4. Selanjutnya kita peroleh XK tambah 1 sama dengan 1/2 X4 tambah 2 lebih dari sama dengan 1/2 tambah 4 tambah 2 sama dengan 4. Jadi jika PK benar, maka PK tambah 1 itu juga benar. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.